Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube saya. Di sini saya ingin menjelaskan sejarah peradaban Islam pada masa Utsman bin Affan. Sebelum lanjut ke materi ini, perkenalkan, nama saya Ahmad Said Al-Karim, NIM 30622029 dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, program studi manajemen dakwah. Langsung saja saya jelaskan mengenai ini, peradaban Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama itu mengenai biografi beliau. Nama lengkap Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abi al-Asi bin Umayyah bin Abdul al-Manaf. Utsman bin Affan lahir pada tahun 576 Masehi di Taif, 6 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad. Nama ayahnya adalah Affan dan nama ibunya adalah Arwah bin Quris bin Rabi'ah bin Habib Amdi Syam bin Abdul Manaf. Khalifah Utsman bin Affan adalah keturunan dari Bani Umayyah yang kaya dan dermawan. Utsman bin Affan tetap memiliki ikatan keluarga dengan Rasulullah. Nah, selanjutnya itu pengangkatan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Terpilihnya Utsman bin Affan sebagai khalifah merupakan babak baru dalam pemerintahan Islam. Utsman bin Affan diharapkan membawa kesejahteraan bagi umat Islam. Pengalaman Utsman bin Affan dinilai mampu mensukseskan bidang seperti militer dan agama. Sikap dermawan dan kasih sayang kepada rakyat kecil itu mensikapi Utsman bin Affan. Nah, selanjutnya itu sistem pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama, wilayah politik dalam negeri. Pemerintahan dalam negeri dibagi menjadi beberapa bagian pada masa Utsman bin Affan, antara lain wazir, pemerintahan daerah, hakim-hakim. Hakim-hakim pada masa Khalifah Utsman bin Affan antara lain yaitu Zaid bin Thabit yang bertugas di Madinah, Abu Ad-Darda bertugas di Damaskus, Ka'ab bin Sur bertugas di Basarah. Baitul Mal, keuangan, adalah tempat mengatur masalah keuangan. Yaitu selanjutnya militer. Utsman bin Affan memilih tokoh-tokoh yang mampu memimpin pasukan Islam seperti Al-Walid, Abu Musa al-Asy'ari dan Sa'id bin As. Keberhasilan pemerintah Islam dipimpin oleh Utsman bin Affan selama 12 tahun. Selanjutnya Majelis Syura. Majelis ini adalah orang-orang yang mewakili muslim dalam meditasi pendapat untuk mempertimbangkan khalifah. Selanjutnya di bidang ekonomi, Utsman bin Affan menggunakan prinsip yaitu yang pertama, implementasi kebijaksanaan ekonomi syariah. Kedua, tidak mengesampingkan dalam mengenakan cukai atau pajak kepada orang. Selanjutnya di bidang sosial, pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, beliau memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk keluar dari wilayah tersebut. Selanjutnya itu kebijaksanaan di luar negeri. Ada agama, salat. Pada tahun 29 Hijriyah atau 650 Masehi, Utsman bin Affan melaksanakan sholat 4 waktu berjamaah di Mina. Kedua, haji. Khalifah Utsman bin Affan adalah salah satu orang yang memahami hukum haji. Nah, pembangunan masjid itu ada 3, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, juga Masjid Quba. Nah, pembukuan Al-Quran. Penyusunan kitab suci Al-Quran adalah suatu hasil dari pemerintah Khalifah Utsman bin Affan. Tujuannya agar mengakhiri perbedaan-perbedaan serius dalam bacaan Al-Quran. Nah, yang terakhir itu akhir pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Dalam pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan ditandai dengan tragedi terbunuhnya Utsman bin Affan yang menyebabkan dapat dampak kemakmuran dan kemasyarakatan. Ciri-ciri perubahan sosial pada masa pemerintahan. Nah,
Selanjutnya itu mengenai peradaban Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pertama itu biografi. Khalifah Ali adalah Khalifah Islam keempat yang tertua dari Nabi. Nah, anak dari Abu Thalib itu paman Nabi Muhammad SAW. Setelah kematian neneknya Abu Abdul Muthalib, ia dibesarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia berasal dari Bani Hashim yang dianggap paling terhormat dari suku Quraisy. Nah, selanjutnya itu mengenai strategi dakwah Ali bin Abi Thalib. Politik Ali bin Abi Thalib pada masa pemerintahannya tahun, Ali bin Abi Thalib melanjutkan usahanya untuk mengatasi masalah ini. Namun, ia menghadapi kesulitan yang luar biasa di sana. Selanjutnya itu mengenai perluasan dakwah Islamiyah pada zaman Ali bin Abi Thalib. Nah, telah dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan dakwah Islamiyah Rasulullah telah menetapkan satu prinsip politik luar negeri bagi umat Islam. Yang pertama itu surat-surat dan utusan-utusan kepada para raja dan para amir. Menurut prinsip politik, ada beberapa daerah yang dimana Islam telah menaklukkan. Yang pertama itu Irak, Persia, Suriah, Palestina, Mesir, Afrika Utara, dan Afghanistan. Nah, di sini itu faktor-faktor penyebaran dakwah Islam. Yang pertama itu tingkah laku orang Arab dan ringannya beban mereka. Kedua, umat Islam beriman kepada qada dan qadar. Ketiga, keahlian orang Arab dengan perang tanding dan kuda Arab lebih gesit daripada kuda Rom dan Persia. Keempat itu siasat perang Arab Muslim. Dan kelima itu pemerosatan moral begitu parah tentang Persia dan tentara Romawi Timur. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.